Mungkin pertama-tama boleh nih ceritain dari identitas Kakak, mulai dari umur sampai merantau itu sudah berapa lama? Oke, jadi namaku Sultan Arya Iskandar Syah. Aku udah merantau 2,5 tahun. Ini pertama kali sih dari Solo ke Jawa Timur. Pertama ke Jawa Timur. Menurut Kakak sendiri sarapan itu penting nggak sih? Kalau menurutku ya karena udah diajarin dari orang tua selalu harus sarapan setiap hari ya selalu sarapan gitu. Tapi ya aku sendiri kalau nggak sarapan pun ya sama aja sih menurutku. Iya. Nah, Tapi dari mungkin ada hal yang nggak bisa kerasa gitu mungkin karena kan itu bagian dari gizi ya, kan nggak terasa. Jadi ya gitu sih. Gimana? Lanjut lanjut. mungkin nih Kak, dari sejak merantau Kakak jadi lebih teratur nggak atau makin jarang sarapannya? Sama aja selalu sarapan, Biasanya Kakak sarapan di jam berapa? tergantung kuliahnya. Kalau semester ini 7.30 terusan, ya aku sarapannya jam 7 gitu. Pernah nggak Kak, kalau seharian itu nggak makan sama sekali? Hmm, ya pernah, tapi cuma sekali 2 kali aja. Jarang banget pasti makan sih. Pernah nggak Kak, kena MAH atau sakit lainnya itu gara-gara nggak sarapan? Hmm. Ini berhubungan sama perut ya. Ya. Kalau mah itu dulu pernah sekali. Tapi belakangan ini ya masih sakit perut tapi bukan karena nggak makan, cuma ya karena makannya salah kayak gitu. Misal Kalau yang lagi pedes-pedes, oh, lanjut kalau lanjut. lagi belajar nih Kak, Kakak sering nggak kayak kurang konsen nih gara-gara nggak sarapan gitu? Enggak. Enggak ya Kak? Hmm, bukan karena nggak sarapannya yang bikin nggak fokus, tapi laparnya itu. Jadi Oh, laparnya. meskipun pagi nggak sarapan aku nggak ngerasa lapar, tapi ya kalau udah sampai siang ngerasa lapar, nah itu baru yang bikin nggak fokus. Tapi Kakak pernah nggak males sarapan nih? Lalu terus malesnya itu gara-gara apa? Bukan karena males, tapi lebih ke nggak ada waktu kayak biasanya bangun agak kesiangan, jadi biasanya bawa bekal terus ke kampus gitu. Jadi ya tetap makan tapi di kampus. Nah, berapa kisaran pengeluaran Kakak nih buat makan dan sekali sarapan tuh biasanya habis berapa? Sekali sarapan 12.000. Nah, kalau menurut Kakak dari harga makanan nih yang pas dan terjangkau untuk anak-anak merantau itu berapa? Hmm, Kalau aku udah mulai sadar ya kayak keseimbangan gizi gitu. Jadi nggak cuma kenyang doang nasi banyak, itu aja sih. Jadi menurutku aku percaya kalau harga itu nggak terlalu murah. Ada harga ada kualitasnya gitu. Jadi ya 15.000 itu menurutku oke sih. Nah, biasanya Kakak itu nyari makan dengan cara apa? Misalnya kalau keluar langsung atau cari di online atau gimana, Kak? Kalau sarapan beli itu di perjalanan. Jadi hmm, kalau misal lagi sendiri nih, orang tua nggak masak. Jadi aku sebelum berangkat kuliah ya lewat dulu ke tempat makan, beli, makan, terus
baru kuliah gitu. Nah, biasanya itu butuh berapa lama, Kak, kalau keluar cari makan? Mmm, cepet sih 5 menit, soalnya kan satu arah sama kuliah. Kakak tahu nggak kalau kebiasaan nggak sarapan itu bisa memicu penyakit kardiovaskular? Mmm, mungkin iya, tapi bukan cuma itu penyebabnya pastinya, tapi salah satunya iya, ada itu. Misal nih Kak, kalau ada pihak atau jasa yang bisa kirim makanan pagi, siang, malam, tiap hari, Kakak tertarik nggak? Kalau di Indonesia menurutku pribadi, sebagai aku pribadi, itu kurang sih, soalnya, aku kalau di rumah nggak mau keganggu gitu. Jadi misalnya pagi-pagi tiba-tiba ada yang nganterin makanan gitu, agak-agak keganggu. Eee, kayak balik lagi, kadang kan aku juga bangun kesiangan kayak gitu. Nah, jadi agak keganggu kalau tiba-tiba ada yang nganterin makanan. Mmm, iya sih gitu gitu sih. Mungkin kalau dititipin bakalan tetap mau apa gimana Kak? Mungkin makanannya Dititipin itu gimana maksudnya? dititipin. Mungkin dititipin ke misalnya nih Kak, kan kalau ngekos nih, ngekos kan ada teman Mhm kos juga yang dari kamar-kamar lain, itu dititipin ke anak mhm. tersebut. Kira-kira Kakak bakal tertarik nggak? Misal nih kalau ngekos gitu, Kak. Kalau kayak gitu enggak sih, tapi kalau kamu pengen nyari solusi, itu kalau di Uber Eats di luar negeri itu ada opsi untuk makanan ditinggalkan di depan pintu, kayak gitu. Jadi kalau dinyalain, nggak usah si pemesannya itu bilang, pokoknya udah ditinggal gitu. Nah, aku lebih prefer kayak gitu kalau misalnya tetap ada yang nganter makanan, biar balik lagi nggak ngeganggu gitu. Iya, Kak. Terus menurut Kakak nih, jam berapa waktu pengantaran yang paling idealnya untuk nganterin dari sarapan itu? Mmm, jam 7. Kalau sarapan jam 7. Jam 7. Kalau pengantarannya udah ready-nya dari jam 5:30 pagi, itu lebih baik atau kepagian, Kak? 6:30 ya. Ya menurutku agak terlalu pagi sih, soalnya kalau aku pribadi bangun itu nggak langsung sarapan, tapi ya beres-beres dulu, mandi dulu baru makan gitu. Jadi kalau misalnya udah disiapin lebih awal, nanti dingin makanannya. Jadi kalau aku pribadi siap untuk makan tuh jam 7. Nah, kalau pertama kali beli atau belum tahu enaknya nih, Kakak lebih percaya ada tester atau lihat testimoni? Misalnya dari aplikasi Gojek itu kan ada pemberian rating. Nah, itu kan ada Mmm, orang-orang yang beri saran nih, Kak, dari makanannya mungkin kurang asin, terus mhm hambar gitu. mhm. Menurut Kakak gimana? Nah, sebenarnya tester ataupun testimoni ini bisa jadi itu ya, pisau ber bermata dua gitu. Jadi bisa berguna pada ketika itu jujur, tapi bisa juga nggak berguna kalau itu bohong. Jadi ya kalau misalnya ada testimoni, aku pengen testimoninya itu jujur. Jadi enak itu alasannya apa, nggak cuma, "Enak banget, makasih," ya jangan kayak gitu doang. Alasannya apa, misalnya, makanannya rasanya pas, terus proteinnya tinggi, nah kayak gitu harus ada alasannya. Terus menurut Kakak nih, solusi yang cocok buat orang-orang yang waktunya mepet dan belum sempat sarapan itu apa kira-kira? Mmm, solusinya bawa makanan. Jadi kalau misalnya ada
apa ya, ada layanan kayak nganter makanan tadi ya seenggaknya makanannya emang bisa dibawa ke mana-mana gitu. Dibawa ke kampus, jadi nggak harus makan di rumah. Mmm, oke Kak, terima kasih itu aja. Jawaban Kakak itu sangat bagus dan bermanfaat untuk, pengerjaan dari proyek kami ini. Terima Ya Kak, kasih. terima kasih udah menyempatkan waktunya Kak. Mmm. Terima kasih kembali. Mungkin bisa diceritakan dulu dari identitas kamu mungkin dari umur, lalu merantau itu berapa lama? Di sini perkenalkan nama saya Yahya Abdul Aziz. Saya untuk umur saat ini 19 tahun, merantau sudah kurang lebih 1,5 tahun ke Gresik. Nah, menurut kamu nih, sarapan itu penting nggak sih? Untuk sarapan menurut saya cukup penting karena ya bisa membantu biar bisa mendapat energi saat berkuliah pagi hari. Nah, sejak merantau dan tinggal di kos, kamu jadi lebih teratur atau makin jarang untuk sarapan? Makin jarang sarapan Kalau karena dulu di rumah, kamu biasanya sarapan dimasakin, masak sendiri atau beli di luar? kalau di rumah dulu kalau untuk sarapan dimasakin orang tua. Kalau sekarang pas merantau nih, biasanya kamu makan sehari-hari di jam berapa aja? Kalau untuk saya di Gresik ini nganu apa? Untuk sarapan untuk makan sehari-hari kurang teratur, kebanyakan eh, jam makan sarapan itu menjelang siang itu jam 10 atau jam 11. Kemudian kalau misalnya butuh makan lagi ya makan jam siang itu jam 2 atau jam 3 habis itu malam juga makan sekitar setelah Isya. Pernah nggak seharian nggak makan gitu? Pernah kalau misalnya nggak sempat makan apa nggak sempat sarapan seharian tuh kadang ya cuma ngemil aja sih makan makanan ringan aja kalau misalnya nggak sempat nyari makan. Pernah nggak kamu kena penyakit kayak emah karena nggak sarapan? Kalau penyakit itu kadang kayak perut sakit apa kayak asam lambung gitu pernah kalau misalnya nggak sarapan atau nggak makan itu ada asam lambung gitu, cuma saya usahakan makan biar nggak kena. Kalau belajar, kamu pernah nggak jadi kurang konsentrasi gitu gara-gara nggak sarapan? Ya sering kalau misalnya nggak sarapan tuh memang cukup mengganggu konsentrasi karena ya nggak ada energi sama nggak bisa berpikir juga sih kalau misalnya perut lagi lapar. Kamu punya jadwal kuliah pagi, misalnya sekitar jam setengah 8 mungkin. Kalau iya, biasanya masih sempat sarapan atau enggak? Kalau untuk jadwal kuliah pagi jam 7.30 itu ada, cuma saya nggak sempat sarapan untuk misalnya kalau ada kuliah pagi gitu nggak pernah sarapan. Pernah nggak kamu malas sarapan gitu? Kalau iya, biasanya karena apa? Pernah karena nganu apa tempat nyari makan itu agak lumayan jauh, males nyari makan aja, males males nyari makan sarapan. Nah, kalau lagi buru-buru nih dan nggak sempat untuk sarapan, biasanya apa yang kamu lakuin? Kalau pas buru-buru kayak misal ada tugas atau kuliah pagi gitu ya nggak sarapan sih
kalau misalnya nyimpan kayak makan ringan gitu saya makan, kalau nggak ada ya selesai kuliah atau selesai tugas di pagi hari itu baru sarapan. Nah, berapa pengeluaran kamu buat makan? Dan biasanya sekali makan atau sarapan itu habis berapa? Untuk pengeluaran satu hari kisaran 20.000 sampai 40.000, untuk sekali makan itu dari 10.000 sampai 15.000. Menurut kamu nih, berapa kisaran harga makanan yang terjangkau dan pas untuk anak-anak kos? Kalau untuk harga sendiri yang umum di Gresik ini ada sih, kalau untuk nasi itu udah sama lauk itu 12.000, itu udah cukup murah, sama sampai 15.000 lah kisaran harganya. Nah, biasanya kamu nyari makanan itu dengan cara apa? Misalnya kayak beli di tempat online kah atau beli ke warung? Terus kira-kira butuh berapa lama untuk keluar cari makan? Kalau saya nyari makan di kisaran kos ini nggak ada, saya nyarinya di dekat-dekat pasar sana, kurang lebih kalau misalnya beli di luar itu ngabisin waktu 20 menitan. Nah, kamu tahu nggak kalau kebiasaan dari nggak sarapan itu bisa jadi penyebab penyakit kardiovaskular? Nggak tahu, nggak tahu. Nah, kalau kasus kamu yang memang nggak terbiasa sarapan, ada niat nggak buat mulai membiasakan sarapan? Kalau untuk membiasakan sarapan udah ada niat, misalnya kalau malas nyari makan di luar, bisa masak sendiri atau masak yang ringan-ringan. Tapi ya kadang kebanyakan nggak sempat sama malas nyari makannya itu aja. Misalnya nih, kalau ada pihak atau jasa yang bisa mengirim makan pagi, siang, atau malam tiap harinya, kamu bakal tertarik nggak buat pakai jasa itu? Mungkin tertarik sih untuk mencoba. Nah, menurut kamu jam berapa waktu kira-kira pengantaran makanan yang ideal? Mungkin kalau dari pagi ya, buat sarapan itu sekitar jam berapa idealnya? Ideal untuk sarapan pagi hari, misalnya sebelum berangkat kuliah, ya kan kuliah yang paling pagi jam 7.30. Itu idealnya diantar kisaran jam 6 sampai jam 7. Jam 6 pagi dan jam 7 pagi. Kalau pertama kali beli atau belum tahu nih enaknya dari makanan tersebut, kamu lebih percaya ada tester atau lihat testimoni? Misalnya nih dari beli di aplikasi online. Nah, itu kan ada pemberian kayak saran dari bintang 5 sampai bintang 4. Nah, itu menurut kamu bagaimana? Kalau saya pribadi lebih percaya dari rating atau ulasan pelanggan lain dibanding saya sendiri yang mencicipi tester, karena ya kalau misalnya rating udah tinggi ya kepercayaan itu juga tinggi. Kalau suruh nyobain kurang berani. Ada nggak solusi dari kamu untuk orang-orang yang mungkin waktunya mepet dan belum sarapan pagi? Untuk solusi ya bisa nyiapin makanan ringan seperti roti atau buah-buahan gitu. Sama kalau masih sempat ya bisa nyari online atau bisa makan setelah kegiatan pagi hari itu. Kayaknya udah itu aja. Makasih ya buat Sama-sama. wawancaranya. Ya. Oke, mungkin bisa ceritain dulu nih mengenai identitas kamu. Mungkin mulai dari umur berapa, nama, terus kamu lagi kuliah di mana,
sama jurusanmu. Terus lagi merantau berapa lama nih di perkuliahan ini? Baik, sebelumnya perkenalkan nama aku Decinara Renita. Aku berasal dari Sumatera Utara di Kota Medan dan kali ini aku lagi merantau di Kota Gresik. Aku ini mahasiswi di UISI, Universitas Internasional Semen Indonesia. Umur aku sekarang 19 tahun dan udah merantau selama 1,5 tahun. Sudah. Nah, menurut kamu sarapan itu penting nggak sih? Kalau menurut aku, sarapan pastinya sangat penting. Karena kan sarapan itu kan mengisi energi kita kan di pagi hari untuk memulai kegiatan sehari-hari. Penting banget sih menurut aku. Nah, sejak merantau dan tinggal di kos, kamu jadi lebih teratur nggak atau malah makin jarang untuk sarapan? Kalau menurut aku sih sama aja sih. Kalau misalnya di rumah itu kadang sarapan, kadang enggak kalau misalnya sempat. Kalau di kos juga sama kok, kayak gitu. Nah, kalau di rumah dulu, kamu biasanya sarapan masak sendiri atau beli dari luar? Nah, kalau dulu kan biasanya kan SMA itu kan jam 6 ya, jam 6 kan Ya. bangun. Terus jam 6 lah, jam 6 itu udah keluar kan. Nah, biasanya kalau misalnya masih ada lauk, itu aku makan. Nah, terus kalau misalnya aku sempat bangun cepat, itu kalau misalnya nggak ada lauk, aku masak sendiri. Tapi jarang dimasakin mama aku, karena mama aku itu jarang bangun cepat. Biasanya dibontotin pagi-pagi itu. Nah, terus kadang kalau misalnya nggak sempat, ya nggak makan gitu. Kalau dulu ya. Nah, kalau sekarang nih pas merantau, biasanya kamu makan sehari-harinya itu jam berapa aja? Mungkin dari sarapan, dari pagi sampai ke malamnya gitu. Nah, kalau misalnya sarapan itu sebenarnya tergantung aku bangunnya jam berapa ya. Kalau misalnya kelasnya cepat kan pasti otomatis bangunnya cepat. Nah, bangunnya cepat itu biasanya jam 6 kalau sarapan. Tapi kalau misalnya nggak bangun cepat, kadang mau jam 9 atau jam 8 gitulah. Nah, kalau misalnya siang itu biasanya tergantung kelasnya sih. Kadang jam 12, kadang jam 2. Nggak teratur sih sebenarnya aku makan. Terus kalau misalnya malam itu kadang jam 7 atau jam 8 gitu. Pernah nggak seharian itu nggak makan sama sekali? Alhamdulillahnya sih aku nggak pernah. Selalu makan kok, minimal 1 kali aja. Pernah nggak kamu kena penyakit gitu? Kayak emah karena nggak makan atau nggak sarapan? Pernah, pasti pernah kok. Kayak misalnya ataupun telat makan. Jadi habis makan tiba-tiba malah mah. Padahal habis makan kan harusnya fine-fine aja kan. Tapi karena telat makannya, nah itulah kumat mahnya. Nah, kalau belajar, kamu pernah nggak jadi kurang konsentrasi nih gara-gara nggak sarapan mungkin? Pernah banget. Apalagi aku orangnya itu kalau misalnya belajar itu harus terisi perutnya supaya moodku membaik. Jadi nggak konsen kalau misalnya kosong perutku. Nah, jadi tadi kan katanya ada jadwal kuliah pagi nih, sekitar jam 7 ya? Hmm, Jam setengah yep. 8, 7.30. Nah, itu biasanya masih sempat sarapan ya? Buat mastiin aja sih. Masih sempat. Kadang kan aku masak, mau bangun cepat pagi tuh buat masak. Tapi kadang kalau misalnya aku bangun telat, itu aku sempatin kok buat jajan di depan kampus itu, buat makan, ngisi perut. Nah, misalnya kalau lagi buru-buru dan nggak sempat untuk sarapan, biasanya apa yang kamu lakuin? Itu tadi aku bakal nyempatin kok buat jajan di depan kampus itu ada jajanan.
Nah, kira-kira berapa pengeluaran kamu buat sarapan, mungkin buat makan dari siang sampai sore, dari pagi sampai malam gitu? Itu sebenarnya tergantung sih aku masak atau enggak. Kalau misalnya masak itu seharian bisa kurang dari 10.000. Tapi kalau misalnya nggak masak itu bakal lebih dari 20 sih. Kalau misalnya kalau sekali makan itu sama nasi belinya itu sekitar 12 atau 10.000 gitu. Nah, kalau menurut kamu berapa sih kisaran harga makanan yang terjangkau dan pas untuk anak-anak kos seperti kamu ini? Ini satu kali makan kan? Ya, bisa satu Kalau kali menurut makan. aku sih 10.000 ya, 10.000. 10.000 tapi udah mencakup semuanya kayak nasi, terus sayur sama lauknya gitu. Biasanya kamu nyari makan itu dengan cara apa? Pernah ini nggak pesan di aplikasi mungkin atau beli di Hmm, warung-warung selain masak gitu? pernah, lebih sering mesan di aplikasi sih. Tapi tapi aku biasanya mesan di aplikasi itu kalau ada promo. Kalau enggak, ya meniatkan diri sih untuk masak. Nah, biasanya itu butuh waktu berapa lama kalau misalnya keluar cari makan gitu? Atau enggak dari aplikasinya deh, butuh waktu berapa lama untuk si pesanan itu nyampe ke kamu? Setengah jam mungkin, setengah jam, sekitar setengah jam. Kira-kira kamu tahu nggak kalau kebiasaan nggak sarapan itu bisa nyebabin penyakit kardiovaskular? Kardiovaskular, Iya, seperti penyakit eh, jantung. pernah dengar tapi aku nggak tahu kalau itu bisa nyebabin itu kalau misalnya nggak makan. Boleh jelasin nggak dok? Waduh, jadi jawabannya kamu pernah apa enggak jelas? Cut aja, cut. Nah, kalau ada pihak atau jasa yang mungkin bisa ngirim makanan sarapan pagi, siang, terus ke malam itu setiap hari, kamu bakal tertarik nggak menggunakan jasa tersebut? Tertarik. Ini sebenarnya aku boleh nanya nggak? Ya, boleh. Nah ini jatuhnya ke catering kah? Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Nah, kalau menurutku sih bagi yang jarang masak itu berguna sih. Soalnya pasti ada yang butuh catering kayak gini. Kayak pengantaran, apalagi cepat kan? Ya, Efisien dan cepat kan. kamu Nah, itu menurut aku mengutamakan butuh sih. kecepatan. Betul-betul. Nah, menurut kamu jam berapa waktu pengantaran yang tepat untuk mengantar makanan ini sampai ke penggunanya? Mungkin kalau Kalau sarapan ya, sarapan dari pagi gitu. Jam berapa kira-kira kalau pagi? kalau menurut aku jam 5:30 sih. Jam setengah enam. Ya. Kalau pertama kali beli atau belum tahu enaknya nih dari makanan tersebut, kamu lebih percaya ada tester atau lihat testimoni? Misalnya nih Tes dari aplikasi. Aplikasi itu kan ada kayak review dari pengguna. Nah, reviewnya hmm, itu kan bisa jadi masukan untuk si ini warungnya gitu buat makanannya. kalau Menurut menurut kamu? aku sih bagusan tester ya, karena kan kita sendiri yang nyoba, kita bisa Mm-mm. nilai sendiri. Kalau testimoni kan eh, selera orang kan beda-beda kan, lidah orang-orang itu Ya. beda gitu menurut aku. Boleh nggak kasih tips buat solusi nih dari kamu untuk orang-orang yang mungkin waktunya mepet dan belum sarapan, belum bisa untuk nyempetin sarapan di pagi hari gitu. Nah, kalau menurut aku yang pertama pastinya ya harus disempatin, harus bangun cepat. Dan kedua kalau misalnya nggak ada solusi lain, kalau dia nggak sempat,
Nah, bisa menggunakan, project kalian yang itu, yang sarapan-sarapan itu, kan bisa, eee, gimana ya, kalau misalnya misalnya nggak sempat kan, harusnya kan dia, nggak bisa sarapan, nggak ada lauk dan nggak ada apa-apa gitu kan, harusnya dia masak. Tapi kalau misalnya mau beli kemana mana kan belum tentu buka, tapi kalau ada kalian kan bisa langsung ngasih kan. Nah, ya udah mereka sempat makan, itu sih solusi aku. Oke, terima kasih untuk Kakak Dea telah menyempatkan nih untuk wawancara. Terima kasih ya. Sama-sama. Eh, Baik, Ibu bisa perkenalkan diri dulu, nama dan usia. Iya, nama saya Ibu Rini, usia saya 56 tahun. Baik, Ibu. Sekarang anak Ibu sudah merantau berapa lama ya sejak kuliah? 1,5 tahun, sekarang sudah Oh, semester 3, merantau di 1,5 tahun. Jogja. Oh ya. Waktu anak masih tinggal di rumah, biasanya bagaimana Ibu pola sarapannya? Kalau di rumah dulu waktu sekolah, pasti sarapan dulu. Soalnya pagi saya sudah masak, dan kalau misalnya pulangnya agak sore, sampai sore, dia pasti bawa bekal. Oh, begitu Ibu. Iya, Terus selanjutnya kalau sejak merantau, apakah Ibu melihat ada perubahan kebiasaan sarapan atau dari pola makan anaknya Ibu? iya. Biasanya kalau di sana itu pagi masak nasi sendiri, terus kadang lauknya beli, kadang juga masak sendiri kalau sempat. Sebelum berangkat kuliah pasti dia sarapan dulu. Kalau misalnya kuliahnya terlalu pagi, maka dia bawa bekal dimakan di sana. Nah, semisal Ibu, kalau jadwal kuliah anaknya padat, pernah nggak Ibu merasa khawatir kalau anaknya melewatkan sarapan? Iya pernah khawatir. Soalnya kalau tidak sarapan nanti khawatir sakit dan tenaganya kurang atau kurang fokus belajar. Hmm. Nah, waktu komunikasi lewat chat maupun video call, seberapa sering Ibu menanyakan soal makan atau sarapan kepada anak Ibu? Tiap pagi saya pasti WA atau video call menanyakan apa sudah sarapan atau belum, terus masak sendiri atau beli, begitu. Sebenarnya apa khawatiran terbesar Ibu mengenai pola makan anak selama hidup jauh dari rumah? Khawatirnya kalau terlambat makan nanti sakit, karena banyak kegiatan dan kalau tidak sempat sempat masak, saya suruh beli matengan. Oh, baik. Menurut Ibu seberapa penting sih sarapan untuk menunjang kesehatan dan juga fokus Iya, belajar anak Ibu? iya. Sarapan itu sangat penting karena sekolah atau kuliah biar fokus, biar konsen dalam belajarnya. Dan dia punya punya tenaga untuk kalori untuk berpikir. Baik. Selama anak Ibu merantau, apakah Ibu merasa kesulitan memantau kebiasaan makanan Tidak anaknya dari jarak jauh? tidak ada kesulitan karena mesti saya tanyakan lewat WA atau telepon, meskipun jarak jauh tidak ada masalah. Oke. Nah, semisal nih, kalau ada aplikasi yang bisa kasih laporan harian soal sarapan anak, itu apakah bisa bikin ibu lebih tenang gitu? Iya, kalau anak sudah sarapan, saya merasa tenang supaya lebih fokus dalam belajar dan perutnya terisi. Biasanya dia aplikasi lewat atau divideokan. Baik. Nah, semisal ibu bagaimana kalau aplikasinya juga bisa kasih notifikasi kalau anak ibu itu belum sarapan? Kalau tidak sarapan karena waktunya mepet, dia biasanya bawa bekal, nanti pas waktu senggang baru dia sarapan. Baik. Kalau misalnya ada fitur top up saldo makan otomatis dari orang tua, apakah ibu setuju dengan fitur seperti itu? Iya setuju. Itu biasanya pembayarannya ditransfer lewat anaknya. Oh.
Baik, berarti Ibu nggak khawatir ya dengan, Tidak, top up ya. saldo. Nah, menurut Ibu berapa sih kisaran harga yang wajar untuk sarapan anak perantauan? Iya, kira-kira harga berkisar antara 10 sampai 15.000 per satu porsinya. Bagaimana pendapat Ibu tentang adanya layanan antar sarapan pagi untuk anak? Iya, layanan pengantaran sarapan sangat bagus karena sekarang kan ada aplikasi Shopee Food. Jadi lebih mudah. Baik, dari semua fitur yang tadi apa yang paling Ibu harapkan yang ada di aplikasi pemantauan sarapan anak? Pengantarannya pengantarannya cepat dan tepat waktu. Baik, terima kasih Bu sudah mau atau sudah berkenan untuk diwawancarai. Iya, Ya mungkin itu terima saja, kasih terima kembali ya. kasih Bu. Maaf kalau ada salah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bisa perkenalkan diri, mungkin mulai dari nama, lalu usianya berapa? Nama saya Ibu Citra, umur saya 52 tahun. Nah, boleh diceritakan Bu, sekarang anaknya merantau sudah berapa lama? Anak saya merantau kira-kira 2 tahun setelah, waktu kuliah, masa kuliah. Merantaunya di mana Bu? Di Kalimantan itu. Nah, saat anak Ibu masih tinggal di rumah, bagaimana kebiasaan dari sarapannya? Setiap pagi anak saya itu pasti sarapan kalau mau berangkat sekolah. Setiap pagi itu. Nah, lalu ketika anak Ibu merantau, apakah Ibu pernah melihat ada perubahan pola makan atau kebiasaan dari sarapan anak Ibu? Kayaknya ada itu, Mbak. Biasanya mungkin kalau tiap pagi kan yang saya siapkan, mungkin di tempat kos atau asramanya itu, eee, nggak ada yang menyiapkan, terus mungkin tempat untuk beli makanan juga jauh. Apakah Ibu pernah khawatir kalau anak Ibu itu melewatkan sarapan saat jadwal kuliah paginya itu sangat padat? Sangat khawatir, soalnya, sarapan itu kan, apa itu, eee, untuk tenaga ya. Nah, seberapa sering sih Ibu menanyakan soal makan atau sarapan anak ketika sedang video call ataupun di chat? Setiap kali video call mesti saya tanyakan, gimana makannya, rutin apa enggak, gitu. Nah, apa sih kekhawatiran terbesar Ibu terkait pola makan anak selama merantau? Sangat khawatirnya itu nanti, eee, sakit, kalau sampai telat-telat makan kan bisa mengakibatkan lambung atau MAH gitu, Mbak. Sedangkan dia kan jauh dari orang tua. Nah, menurut Ibu, apakah sarapan itu penting untuk menjaga kesehatan dan fokus belajar anak? Sangat penting kalau, bisa dikatakan itu kan, bahan dasar atau kalau sepeda itu kan bensinnya gitu, Mbak. Nah, apakah Ibu merasa kesulitan untuk memantau kebiasaan anak dari jarak jauh? Ya terkadang terkadang sulit, khawatirnya kan mengganggu jadwal kuliahnya gitu, Mbak. Jadi kalau dia video call baru bisa saya tanyakan gimana, makannya, sarapannya gimana, gitu. Apakah Ibu akan merasa lebih tenang jika bisa melihat laporan sarapan anak setiap hari melalui sebuah aplikasi? Sangat sangat senang sekali, Mbak. Jadi saya bisa memantau anak saya itu
jadwal makan sarapannya itu rutin apa enggak. Nah, apakah Ibu tertarik menggunakan suatu aplikasi yang memberikan notifikasi saat anak belum sarapan? Sangat tertarik sekali. Mungkin kalau ada nanti aplikasinya. Nah, bagaimana sih pendapat Ibu tentang fitur yang memungkinkan orang tua membantu pembayaran sarapan anak secara otomatis? Nah, misalnya ini top up dana gitu, Bu. Sangat membantu. Biar anak saya nggak khawatir tentang pembayaran atau saldonya, tidak terpikirkan masalah makannya sudah terjamin gitu, Mbak. Nah, menurut Ibu, berapa sih kisaran harga sarapan yang pas atau wajar untuk anak-anak perantau, Bu? Mungkin sekitar 10 atau sampai 20.000 itu sudah cukupan itu, Mbak. Nah, apakah Ibu mendukung adanya layanan pengantaran sarapan bagi anak agar tidak perlu keluar pagi-pagi, Bu? Sangat mendukung sekali. Nah, Kalau ada itu. untuk fiturnya mungkin yang paling Ibu harapkan ya dari aplikasi pemantauan sarapan anak nih. Contohnya misalnya laporan harian, terus pengingat, terus ada catatan kesehatan gitu, Bu. Yang paling penting nih, Bu, dari fitur layanan pemantauan sarapan anak. eh, Kalau jadwal makanan, jadwal makanan gitu, Mbak. Jadwal pengiriman makanan yang rutin, kan kami bisa memantaunya nanti. Baik, itu saja, Bu, untuk wawancaranya. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama.